Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, Kepala SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi beserta wakil. Yang kami hormati, Ketua Jamiah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi beserta para staf. Yang kami muliakan, para bapak, ibu guru, dan karyawan, serta seluruh murid SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita masih dapat bertatap maya untuk bersama-sama mengikuti acara pengajian umum yang dilaksanakan pada hari ini. Tak lupa dan tak bosan, marilah kita senantiasa kita senyumkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua dengan membawa seluruh umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang berakhlak hingga sampai sekarang ini. Semoga rahmat dan keberkahan Allah selalu tercurah kepada beliau, keluarga, para sahabat, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pribadi Rasulullah SAW seluruhnya adalah kebaikan untuk semua bidang kehidupan. Akhlak, ibadah, bahkan hingga pemerintahan yang beliau jalani penuh dengan keteladanan. Sepatutnya kaum muslimin menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya contoh kebaikan dalam kehidupan. Hadirin sekalian, izinkan kami, Kalila Dika dan Raka Pawana, selaku pemandu acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan dibuka dengan pembacaan basmalah dan dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawahnya. Dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan, dan acara berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Acara akan disempurnakan dengan pembacaan doa dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang kami muliakan, demikian susunan acara pada hari ini. Dan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya akan kita simak pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawahnya. Pada Ibu Nur dan Ibu Arni Melani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terjemah ayat Al-Ahzab ayat 21-24. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki. Atau menerima taubat mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Nur dan Bu Arni Melani yang telah membacakan kalam ilahi tentang Rasulullah sebagai suri tauladan. Hadirin yang kami hormati, kini kita akan simak penyampaian untayan kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Herni selaku Ketua Jamiah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi. Kepada Ibu Herni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sebagai narasumber ceramah tablik akbar. Yang terhormat Kepala SMA Islam Al-Azhar 8, Bapak Imam Sudiro MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMA Islam Al-Azhar 8, Bapak Sulardiono SPD MM. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Islam Al-Azhar 8. Yang terhormat Pengurus Jamiatul Walidin SMA Islam Al-Azhar 8. Yang Ibu banggakan anak-anakku siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 8. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah beserta wakil juga Bapak dan Ibu Dewan Guru karena telah memperkenankan kami untuk turut serta dalam acara tablik akbar bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keberkahan umat guna meraih kesuksesan dunia akhirat. Semoga dengan kolaborasi dengan koordinasi bidang keagamaan dengan jamiah ini menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama khususnya untuk siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 8. Pengajian ini merupakan kegiatan rutin bersama siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 8. Alhamdulillah, kami melihat kegiatan ini setiap setahunnya meningkat. Ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Salah satu ajaran yang selalu Rasulullah sampaikan kepada kita umatnya yaitu untuk selalu berakhlak baik. Sampai dalam sebuah hadisnya Rasul berkata, "Wa na bu'itstu illa liutamima makarimal akhlak." Dan aku tidak dibangkitkan melainkan hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Ajaran yang satu ini yang sangat perlu kita tekankan dalam acara ini. Dengan pengadaan acara ini, kita dapat mengingat kembali syurah beliau, ajaran yang dibawa beliau serta uswah yang beliau Rasul perlihatkan dalam kesehariannya. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kali ini kita menghadirkan penceramah besar yang sudah tidak asing lagi yaitu Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang mana beliau merupakan sosok seorang pendakwah, penyanyi, penulis buku, pengusaha, dan pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid di Bandung. Beliau menjadi populer karena mengenalkan cara berdakwah yang unik dengan gaya teatrikal dengan pesan-pesan dakwah Islami yang praktis dan umum diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita persembahkan hari ini membawa kemanfaatan bagi kita semua dengan mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Akhirul kalam, saya atas nama perwakilan pengurus jamiah mengucapkan terima kasih tak terhingga dalam acara takbir akbar ini. Semoga setiap niat baik yang terlintas dalam hati kita akan mempermudah kita dalam menuai keselamatan dan kejayaan di setiap perjuangan yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Herni atas sambutannya. Untuk kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Imam Sudiro MPD.
selaku Kepala SMA Islam Al Azhar 8 Kota Bekasi, kepada Bapak Imam Sudiro kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala Allah bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita muliakan narasumber kita pada hari ini, Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, atau lebih populer dipanggil dengan Agim, beserta jajaran tim dari Darut Tauhid yang sama-sama kita hormati, Ibu Hernisi Herdianti selaku Ketua Jamiatul Walidin beserta staf, yang saya hormati Bapak Sulardiono MM selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Mitra Kerja SMA Islam Al Azhar 8 yang dirahmati Allah, Bapak Ibu orang tua murid yang mungkin bergabung dalam kegiatan pengajian kali ini yang kami hormati dan kami muliakan, pengurus yayasan dan karyawan serta staf yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, serta anak-anakku sekalian, murid-murid SMA Islam Al Azhar 8 kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Rabbi, atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, Allah berikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah sekalian, sehingga kita bisa mengikuti pengajian murid kelas 10, 11 dan 12 yang diselenggarakan kerjasama juga dengan Jamiatul Walidin. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, dan juga Bapak Ibu guru, karyawan Al Azhar dan Yayasan Syiar Bangsa yang turut membantu terlaksana kegiatan ini. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada uswah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, hadirin rahimakumullah, kegiatan pengajian murid SMA Islam Al Azhar 8 ini merupakan kegiatan rutin yang kami selenggarakan sebagai program sekolah di bidang agama yang dilakukan untuk pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Harapannya di momen pengajian murid ini yang masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad SAW menjadikan kita bersama-sama meneladani dan juga mengamalkan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh uswah kita Rasulullah Muhammad SAW. Karena kondisi sekarang ini begitu banyak para pelajar kita, murid-murid kita yang mudah sekali terpengaruh oleh globalisasi di bidang teknologi yang tidak hanya berdampak positif namun juga disertai dengan dampak negatif. Melalui siraman rohani, tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Agim, mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita sekalian untuk bisa diimplementasikan kalian semua dalam kehidupan baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Mengimplementasikan contoh-contoh uswah dari Rasulullah Muhammad dalam kehidupan. Sehingga dalam menggunakan teknologi, apalagi di kondisi seperti sekarang ini, dilakukan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh, ataupun disebut juga BDR, belajar dari rumah. Banyak hal yang perlu kita selektif. Menggunakan teknologi, device yang digunakan, apakah itu iPad, handphone, laptop, internet, sehingga itu kita selektif dan juga menggunakan secara positif. Ini yang perlu kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah kita sekalian, dan nanti hikmah tausiah yang akan disampaikan oleh Agim bisa diimplementasikan. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Agim yang berkenan untuk menyampaikan tausiah dan maudhu hasanahnya kepada kita sekalian. Semoga menjadi amal jariah dan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Untuk itu, acara akan kami serahkan kepada Pak Adil yang akan memandu sebagai moderator. Kepada Pak Adil kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat, yang kami hormati narasumber yang insyaallah akan memberikan tausiah pada hari ini, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imam Sudiro. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Sulardiono. Yang terhormat Ibu Jamiah beserta Ibu Ketua Jamiah beserta dengan anggotanya, dan Bapak Ibu Guru, dan juga ananda sekalian yang insya Allah semuanya diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya insya Allah akan menjadi moderator dalam tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Ada dua orang di Indonesia yang beruntung karena selalu muda. Ya, yang pertama adalah Kak Seto, karena selalu dipanggil kakak, tidak dipanggil paman, tidak dipanggil bapak. Dan yang kedua adalah Agim,
Ya, dimanapun berada, Agim insya Allah akan selalu dipanggil Agim. Ya, baik itu anak-anak ya maupun oleh Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu berpanjang kalam karena yang ditunggu-tunggu adalah tausiah oleh Agim. Saya ini penggemarnya dari zaman SMP dulu saya mondok ya, yang tagline-nya betul. Ini mungkin kalau misalnya Agim berada di sini akan menjadi suatu keberkahan ya, mungkin juga kerinduan bagi Bapak Ibu guru yang hari ini hadir secara offline di sekolah. Mungkin akan sangat senang jika Agim bisa hadir di SMA Islam Al-Azhar 8. Namun ya kita mengikuti qadarullah lagi pandemi seperti ini, tapi alhamdulillah kita sangat senang sekali karena Agim menyiapkan waktunya ya untuk memberikan tausiah di SMA Islam Al-Azhar 8. Kepada pihak dari Agim mungkin bisa di Halo, saya sudah siap. Halo. Aduh, sehat, Alhamdulillah. Jangan sumping ya, bener kan Mbak? Kalau bahasa Sundanya. Alhamdulillah, silakan. Bagaimana, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, Ya. Ada Agim, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adikku sekalian, Bapak Ibu dan khususnya Pak Imam, mudah-mudahan sekolah kita ini menjadi sekolah yang penuh keberkahan, artinya membawa kebaikan yang banyak dan langgeng sampai di akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi orang yang ingin sukses dunia akhirat, sebetulnya kita lihat saja dari mengapa Rasulullah diutus ke bumi. Mengapa Rasul diutus ke bumi? Jawaban beliau, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah bersimbah keringat, bersimbah air mata, bahkan bersimbah darah semata-mata agar umat manusia ini memiliki akhlakul karimah. Maka orang yang akan bahagia, orang yang akan mulia, dan orang yang bakal sukses dunia akhirat pasti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan paling pintar, bukan paling kaya, bukan paling cakep, bukan paling terkenal, tapi paling baik akhlaknya. Jadi siapa di antara santri di sekolah kita yang paling baik? Siapa guru yang terbaik? Siapa yang paling sukses? Nah, gampang lihatnya. Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Nah, siapakah ya seperti apakah orang Islam yang paling mengamalkan Islam dengan baik? Pasti akhlak. Siapakah yang ayul mu'minina afdalu? Siapa orang beriman yang paling utama, yang paling afdol? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Timbangan apa yang paling berat di mizan? Timbangan akhlak. Jangan lupa, bukan sholat, saum, itu timbangannya hebat, tapi kalah oleh timbangan akhlak. Orang yang ibadahnya biasa-biasa tapi akhlaknya mulia, itu derajatnya sama dengan ahli saum dan ahli tahajud. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun benar, dijamin rumah di sisi sorga. Barang siapa yang meninggalkan bohong walaupun sedang bergurau, disiapkan rumah di tengah sorga. Dan barang siapa yang paling mulia akhlaknya,
surga tertinggi baginya. Makanya maaf kalau ingin tahu persoalan apa yang sesungguhnya ada di negeri kita adalah persoalan akhlak. Betul? Kalau akhlaknya buruk, walaupun dia pintar, korupsi. Kalau akhlaknya buruk, kemudian berpolitik, jadi zolim. Akhlaknya buruk, dia berdagang, jadi rusak, jadi licik. Masalah rumah tangga sebetulnya masalah akhlak. Masalah dalam bermasyarakat juga akhlak. Itulah sebabnya ingin tahu orang yang paling sukses adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, akhlak datang dari mana? Itu pertanyaannya. Ada yang tahu kira-kira akhlak datang dari mana? Mana nih sepi begini, saya sendirian aja nih. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi ibu bapak, bu, mana ada ibu-ibu kah? Nah, banyak ibu-ibu yang sebelum tidur sibuk membersihkan wajah, tapi sedikit yang sebelum tidur sibuk membersihkan hati, ya. Ada yang sibuk menata penampilan, tapi sedikit yang sibuk menata hati. Padahal kunci seseorang itu hatinya. Kalau hatinya baik, baik semuanya. Kalau hatinya jelek, jelek sikapnya. Ada yang mengatakan dia ngomongnya jelek, tapi aslinya hatinya baik. Nggak bisa. Kalau hatinya baik, mulutnya pasti baik. Karena hati sedih semua menampakkan kesedihan. Hati gembira semua menampakkan kegembiraan. Hati marah semua menampakkan kemarahan. Hati dibagi 3. Maaf nih. Yang pertama namanya qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Lihat orang-orang yang berbuat jahat sekali, keji, durjana. Nah, itu orang yang hatinya mati. Mau dinasehatin apapun sudah buta mata telinga, mata hatinya, telinga hatinya, sudah gak mencintai kebenaran. Hidupnya hanya untuk melawan kebenaran. Nauzubillah. Yang kedua, orang yang qalbun marid, hati yang sakit. Bagaimana cirinya? Itu dia. Orang yang berpenyakit hati mah namanya GTA, galau tiada akhir, atau NSS, nelangsa selama-lamanya. Atau RTM, resah terus menerus. Gitu. Aduh, walaupun rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, harta melimpah, tapi hati, wah, nggak ada bahagianya. Bahagianya semua bahagia semu. Dan yang ketiga adalah qalbun salim. Siapakah yang qalbun salim? Ini orang yang paling takwa. Qalbun salim itu orang yang bahagia. Apa cirinya qalbun salim? Nah, orang yang qalbun salim itu, dia kalau disebut dalam hadis sahih itu al-mu'min, orang yang begitu bisa menyikapi keadaan apapun dengan sikap yang tepat. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, karena semua urusannya baik. Dipuji, tidak sombong, dicaci, tidak sakit hati, lapang, sempit, mudah, susah, bagus saja, kayak berselancar di atas ombak. Dia bisa menyikapi kejadian apapun dengan sikap terbaik. Makanya orang-orang yang hatinya bersih mah anteng aja,
senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, lapang, sempit, karena beliau tahu dapat nikmat, beliau bersyukur, fakana khairullah, ketika diuji dia bersabar, fakana khairullah, baik baginya. Makanya kalau orang yang qalbun salim itu enak. Nah, berikut ini ada 4 ciri akhlak orang yang qalbun salim. Dalilnya riwayat Imam Tirmizi, hadisnya derajatnya sahih ya, dan lanjut. Nah, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar, maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasul. Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. 4 nih. Ini orang yang sukses dunia akhirat, di antara cirinya 4. Namanya kalau di pesantren disebut halakosa. Hayyin, layyin, qarib, sahl. Hayyin, layyin, qarib, sahl. Hayyin itu apa? Nih, lihat ya. Kalau kita ini merujuk Rasulullah itu seorang yang hayyin, tenang, menenangkan lahir batinnya, teduh, meneduhkan, aja, kalem, mantap, bisa mengontrol dirinya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpancing, tidak mudah jengkel, tidak mudah marah, tidak temperamental, aja, kalem, mantap, semuanya terkendali dengan baik, bicaranya terkendali, mata, pikiran, sikapnya. Beliau sangat tenang, dan orang lain yang di sekitarnya pun ke bawah tenang. Beliau meneduhkan, orang lain merasa teduh. Dari mana datangnya hayyin? Ini bayangkan dulu Rasul seperti itu ya. Yang kedua, layyin. Kalau layyin tuh orangnya sangat sopan santun, sangat senang kepada kebaikan, sangat lembut. Kalau tadi pribadi terkendali, kalau 2 sekarang interaksi ke orang tuh sangat lembut. Nah, orang-orang tuh mendapat kebaikan yang banyak. Kalau 3, qarib itu artinya dekat. Orangnya tuh akrab, hangat, supel, menyenangkan, penuh dengan kerendahan hati, sehingga orang-orang kalau ketemu tuh puas, kalau pisah rindu. Itu kepada Rasul begitu. Yang keempat, sahl. Sahl itu mudah, tidak ribet, tidak ruwet, tidak berbelit-belit, tidak mendramatisir masalah, tidak mempertegang, tapi yassiru wala tu'assir. Mudah urusan itu, proporsional dari solusi. Nah, silakan bayangkan Rasulullah seperti itu, tenang, kemudian sangat lemah lembut, penyayang, sangat akrab, penuh dengan perhatian dan mudah. Dari mana? Ini dia intinya. Jadi yang pertama, hayyin itu datangnya dari Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang tenang itu adalah orang yang sangat banyak zikirnya kepada Allah. Rumusnya begini, orang stres itu, galau itu, kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir
corona, virus, ingat Allah yang menciptakan, terjadi dengan izin Allah. Virus itu bertasbih kepada Allah. Virus tidak bisa bahaya tanpa izin Allah. Virus ini akan sirna dengan pertolongan Allah. Tidak ada yang mati karena virus. Mati itu karena orang yang diwafatkan Allah, dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Boleh jadi lewat sakit. Nah, tapi bukan virus yang bikin mati. Ingat virus, ingat Allah. Hasilnya jadi sempurnakan protokol kesehatan, sempurnakan doanya. Kalau orang ingat ke Allah, ikhris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguh ikhtiarnya, kemudian bersungguh-sungguh meminta tolong kepada Allah dan tidak pernah merasa lemah. Dan kalau terjadi sesuatu, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Kalau terjadi sesuatu, dia terima, ini qadar Allah. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Nah, tenang. Ingat rezeki, ingat Allah. Allah satu-satunya pemilik rezeki, Allah satu-satunya yang membagikan rezeki. Di rahim ibu 120 hari rezeki kita sudah diberes pembagiannya sebagaimana ajal. Waktu kita di rahim ibu nggak tahu apa-apa, nggak bisa doa, nggak bisa ikhtiar, rezeki sudah ada. Masuk ke tubuh kita lewat plasenta, lahir ke dunia, rezeki juga sudah ada. Langsung Allah ciptakan air susu ibu. Ibu tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan air susunya sampai ke bayi itu membesar. Sampai kapan rezeki? Sampai kita mati. Kalau itu gimana dong? Kita nggak perlu ikhtiar. Ikhtiar itu ibadah. Kita harus ikhtiar bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Yang kita cari adalah keberkahannya. Dengan akhlak yang baik, maka rezeki ketemu, pahala ketemu. Kalau akhlaknya jelek, rezekinya bisa ketemu, tapi dosanya juga ketemu. Jadi haram hukumnya. Makanya orang-orang yang kurang yakin ke Allah, kurang iman, pasti tidak akan tenang, tidak bisa hayyin. Saya sudah berbuat baik, tapi dia tidak berterima kasih, ya nggak apa-apa. Tugas kita, kalau orang berbuat baik ke kita adalah kita harus berterima kasih. Tapi kalau kita berbuat baik ke orang, nggak usah nunggu. Lakukan, lupakan. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada, pasti lihat. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Orang berterima kasih atau tidak terima kasih, nggak apa-apa. Yang penting kan buat kita bukan terima kasih orang. Yang penting adalah amalan kita diterima. Wah, dia tidak menghargai jerih payah saya, nggak apa-apa. Rasulullah juga ada yang menghina, ada yang mencela, ada yang memfitnah. Rasulullah juga ada yang menjelek-jelekan. Rasul juga ada yang memerangi. Tapi Rasul mah tetap lempeng berbuat baik. Rasul aja yang mulia, ada yang menghina, apalagi kita hina betulan. Gak usah ladenin orang yang menghina. Tetap aja bersikap mulia, karena yang kembali kepada kita dari Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan kembali ke kita, keburukan yang kita perbuat kembali ke kita. Makanya tetap berbuat baik. Nah, itulah orang-orang yang hayyin, senang, susah, baik aja terus. Kenapa? Karena dia ikhlas. Dia berbuat apapun bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi, bukan untuk diketahui, bukan untuk dibalas budi. Orang yang hayyin itu semua dia lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Kirim email salah alamat, nggak sampai. Ngirim paket salah alamat walaupun berharga, nggak sampai. Ngirim amal salah niat, salah alamat, tidak sampai kepada Allah. Nah, orang yang hayyin alamatnya cuma satu, Allah saja. Orang yang tidak hayyin alamatnya adalah dipuji orang, dikagumi orang,
dibalas budi oleh orang. Makanya galau. Kenapa galau? Ya karena oleh Allah diberikan galau. Kenapa Allah ngasih galau? Karena dia salah alamat. Bukan untuk Allah. Alamatnya menuhankan penilaian makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, layin, orang yang sopan, lembut. Dari mana? Dari rahmah. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu orang yang penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Akan tayangkan tentang ini. Kawan-kawan di MK Digital boleh tayangkan tentang orang yang tentang singa ya. Boleh? Silakan kita lihat nih. Kenapa singa binatang buas? Aduh, apa dimakan oleh singa? Lihat. Oh, ternyata boleh dikecilkan suaranya dari MK Digital. Nah, ternyata itu lihat, ini singa diketuk-ketuk, loncat langsung, Masya Allah, ternyata bukan memakan, tapi memeluk dengan penuh kerinduan. Masya Allah. Ternyata apa rahasianya? Kenapa ibu ini begitu disayang oleh singa, binatang buas? Ternyata ibu ini punya dua kunci luar biasa. Satu, kasih sayang. Yang kedua, ketulusan. Ibu ini 6 tahun yang lalu pernah merawat singa ini waktu kecil. Dibelai dengan penuh kasih sayang, diselimuti, diberikan susu, dihangatkan, dan singa tidak melupakannya. Walaupun pisah 6 tahun, singa merindukannya. Masya Allah. Padahal itu binatang loh, binatang buas. Nah, kenapa kita sekarang masih ingat Rasulullah? Kenapa kita mau melakukan yang diperintahkan Rasul? Karena Rasulullah melakukan semuanya penuh dengan kasih sayang dan keikhlasan. Ribuan tahun, 1400 tahun lebih, tembus ke hati kita. Ribuan kilometer dari Jazirah Arab tembus ke hati kita. Padahal kita tidak melihat wajahnya, tidak mendengar suaranya, tidak pernah menyentuh tangannya. Tapi kenapa ada di hati? Itulah kekuatan lain. Kekuatan kasih sayang. Jadi kalau kita ngajar santri dengan penuh kasih sayang dan tulus, lebih dari singa ini. Kenapa orang tidak suka ke kita? Karena nggak pakai kasih sayang. Ngajar aja, ngedidik anak, ngedidik. Saya sayang ke anak, bukan masalah omongan. Itu si ibu tuh nggak banyak ngomong ke singa dan nggak ngerti. Itu masalah hati. Jadi inilah ya, banyak yang ngomong sayang anak, tapi aslinya kurang ya. Kalau sayang anak beneran tuh kayak singa tuh anak ke orang tuanya tuh. Asli itu hadirin, Allah takdirkan ada tayangan itu untuk mengingatkan kita supaya jangan merasa sudah sayang, tapi benar-benar sayang. Jangan merasa baik, tapi benar-benar baik. Yang kasar-kasar nggak bisa ya. Surat Ali Imran 159, fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar, berhati keras, lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan menjauh dari sekeliling. Maafkan mereka, mohonkan ampunan untuk mereka, dan musyawarahlah. Bulat tekad, pasrahkan ke Allah, tawakal. Allah mencintai orang tawakal. 3. Qorib. Qorib itu datangnya dari tawadu, rendah hati.
Orang-orang sombong tidak bisa akrab karena dia sudah merasa diri lebih dari yang lain. Biasanya orang sombong itu diawali ujub, merasa diri penting, merasa diri paling berjasa, merasa paling tinggi jabatannya, merasa paling senior, merasa paling tahu, merasa paling berjuang, merasa kalau udah merasa udah itu nggak bisa akrab, nggak bisa. Termasuk orang tua. Ini ibumu nak, ini ibumu, itu merasa. Ibu yang hamil 9 bulan kamu di rahim ibu. Ibu yang melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Ibu yang menyusui. Mungkin hati anak juga, atau siapa suruh ibu, nggak nyuruh ibu melahirkan beliau, ya kan? Jangan merasa berjasa, jangan merasa hebat, jangan merasa. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu rendah hati, merunduk. Ketemu orang tuh Rasul berikan perhatian khusus, didengar dengan baik, disimak, pikirannya tertuju, hatinya tertuju, badannya tertuju. Ketemuannya hanya 3-5 menit, tetapi karena pakai hati yang merunduk, dapat tuh orang-orang tuh cinta ke Rasul tuh. Kita kadang dekat dengan anak, hati kita jauh, badan dekat, hati jauh. Hati dekatnya dengan HP, ya. HP itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Walaupun bareng sama anak, sama istri, suami, enggak lah kalau orang sudah sibuk dengan HP-nya, nggak bisa akrab karena nggak pakai hati. 4. Sahlin, mudah. Orang-orang yang diharamkan tersentuh api neraka, Rasulullah itu contohnya tuh mudah. Kalau ada 2 urusan, Rasul pasti cari yang paling mudah. Tidak ribet, tidak didramatisir, tidak dipersulit. Semua urusan dipetakan pada tempatnya, dilihat petanya. Beliau milih yang sedang, tidak gaul dipergawat. Karena kita tuh hobinya mendramatisir masalah. Sakit hati, dengki, dendam, waduh capek hidup kayak gitu ya. Semua jadi masalah besar. Kaos kaki nggak ada, marah. Makan kurang garam, marah. Kunci nggak ketemu, marah. Ada orang yang semua urusan tuh jadi masalah besar. Gak bisa menikmati apa-apa dalam hidup ini karena sibuk saja, marah lagi, jengkel lagi gitu. Ada yang sampai tua kayak gitu. Ya Allah, ini gagal hidup kayak gitu ya. Kecil pemarah, SMP pemarah, SMA pemarah, kuliah pemarah, udah nikah marah. Ada yang 40 pemarah. Padahal tiap masalah tuh kita harusnya lulus menghadapinya, tidak dengan marah. Orang-orang yang paribet kayak gitu susah ke surganya ya. La tadabbalakal jannah, jangan marah-marah, bagimu surga. Orang-orang yang emosional, semua dibikin ribet, semua dibikin sulit, celetak-celetuknya tuh nggak enak, segala ditanyain, pertanyaannya nggak enak, kalau ngejawabnya juga bikin nggak enak. Waduh, rumah tuh jadi nggak enak, di kelas nggak enak, di mobil nggak enak. Kenapa? Karena ribet, annoying. Ada orang yang hidupnya kayak gitu, susah ke surganya. Sunnah Rasul itu adalah yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan, jangan dipersulit. Gembirakan keadaan, jangan dibuat mencekam, menegangkan. Sudah lewat 30 menit, silahkan. Halo. Masya Allah, tabarakallah nih. Jadi merasa tenang gitu, jadi menjadi tenang juga bagi anak-anak, dan insya Allah juga bagi orang tua yang hari ini juga menemani Ananda melihat tausiah dari Agim. Berikutnya adalah sesi tanya jawab nih, ya. Iya. Kalau boleh borong, sebenarnya moderator juga mau bertanya, tapi dipersilahkan dulu kepada
audiens untuk bertanya. Silakan. Ya, kepada Ananda dipersilakan. Izin minum ya. Ya, silakan. Ayo silakan. Yang bertanya bisa dinyalakan. Yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim, perkenalkan nama saya Muhammad Afrex Khalifah dari kelas 11 IPA 1. Pertanyaan saya hanya satu, yakni pada zaman sekarang sepertinya agak sulit buat para remaja untuk mengikuti sunnah Rasulullah, entah nanti kita akan dibilang kaku atau terlalu alim. Nah, bagaimana kita menghadapi perihal ini? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hidupnya pengen dinilai siapa dulu ya. Kita ini ciptaan Allah, hidup di bumi milik Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah, kita diberikan penutup aib oleh Allah. Nah, kenapa hidup kita lebih sibuk memikirkan penilaian orang? Apakah kita harus cuek? Oh tidak. Orang yang sibuk memikirkan apa yang Allah sukai pasti akhlaknya bagus. Nah, orang-orang tuh senang sebetulnya karena sulit sekarang cari orang yang berakhlak baik tuh, betul? Kalau kita dianggap, wah kamu mah alim, ya amin aja ya. Itu kan jadi kebaikan, betul tidak? Justru kita harus nolong kawan-kawan supaya kita misalkan tempatnya bau, kita mau ikut bau atau mau bawa harum ke sana? Kan kita harusnya jadi pengharum, benar? Ini tempatnya gelap, kita mau ikut jadi gelap atau mau bawa cahaya? Nah gitulah, Rasulullah itu cahaya, jahiliyah dulunya. Nah, Rasul berakhlak baik jadi cahaya. Sebetulnya orang-orang yang tidak berakhlak baik tuh senang kepada yang baik tuh, ya. Hanya dia suka nyindir tuh bukan nggak seneng, karena biasanya belum bisa nirunya gitu. Jadi tetap aja deh, ya. Pokoknya ibaratnya gitu, kalau tempatnya bau, jangan ikut-ikutan jadi makhluk bau. Tetap aja bawa harum ke sana, ya. Terima kasih, Bisa selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Ayo, sayang waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalau tidak salah sudah ini ya, Balkis Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Rania Alifa dari kelas 11 IPS 1. Saya mau nanya, apa benar kalau semua perbuatan Nabi itu sunnah yang wajib kita ikuti, dan bagaimana menerapkan sunnah tersebut bagi wanita sedangkan Nabi Muhammad sendiri itu laki-laki? Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ya. Tentu saja Rasulullah itu memberikan keteladanan. Apa yang dicontohkan Rasulullah itu adalah hal yang akan membuat kita bahagia, hal yang membuat kita mulia dan selamat. Ada hal yang hanya bisa dilakukan Rasulullah, tapi kita tidak melakukannya, karena itu khusus buat beliau saja. Nah, makanya belajarnya juga harus lengkap. Nah, tidak ada masalah Rasulullah laki-laki dan akhwat wanita, karena beliau juga
memberikan rambu-rambu, jangan sampai wanita berpakaian seperti pakaian lelaki, ya enggak? Ada larangannya, betul? Jadi ada dalam waris, ada aturannya. Jadi tenang, walaupun beliau laki-laki, beliau tetap mengatur bagaimana setiap laki-laki dan wanita memiliki sikap terbaik yang sesuai. Jadi belajar aja lebih banyak, ya. Jadilah wanita solehah. Luar biasa posisi wanita tuh, karena semua nabi selain Nabi Adam lahirnya dari wanita, betul? Nah, ini jadi luar biasa, ya. Begitu, ya. Dalam wanita dalam Islam tuh posisinya tinggi sekali, kan? Kalau akan berbuat baik kepada siapa? Ibumu. Lalu kepada siapa? Ibumu. Lalu kepada siapa? Ibumu. Lalu bapakmu. Nah, saking hebatnya posisi wanita. Tetapi ya yang paling banyak menghuni neraka juga ternyata wanita itu. Kenapa? Karena kurang syukur. Nanti bahasannya ya khusus. Ya, lanjut. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Saya panggil ya, karena tadi sudah didata. Untuk yang berikutnya atas nama Adinda Cinta. Kepada Adinda Cinta dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Cinta dari kelas 11 MIPA 1. Begini, jadi saya mau tanya, khususnya untuk kalangan muda, gimana caranya menjadi pribadi yang soleh dan baik dan juga bisa terus istiqomah dalam menjalankan sunnah Rasul, terutama di zaman modern ini. Ya, sebetulnya zaman kapanpun ya sama aja. Zaman itu kan Allah yang menciptakan. Hanya memang zaman episode kita sekarang zaman teknologi. Kalau zaman Nabi Musa itu yang disegani itu tukang sihir. Makanya mukjizat Nabi Musa itu ya diantaranya bisa mengalahkan tukang sihir, yaitu tongkat jadi ular betulan. Nah, zaman Nabi Muhammad diantaranya sedang disegani itu para ahli syair diantaranya ya. Maka salah satu di antara kehebatan mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu salah satu di antara kehebatannya mengalahkan syair apapun juga. Nah, zaman kita sekarang zamannya zaman teknologi ini. Nah, makanya orang-orang yang masa mudanya betul-betul bijaksana di dalam berteknologi bisa selamat. Nah, ini sekarang kita pakai teknologi ya. AA di Bandung, teman-teman di mana-mana. Nah, tetapi yang tidak bijaksana memakai teknologi rusak ya, karena maksiat itu mudah sekali. Makanya adik-adik, supaya kita bisa menyikapi semua ini dengan baik, Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sahih ya ini ya. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Makanya adik-adik harus terus belajar ilmu agama, belajar dari orang yang mengamalkan ilmunya ya. Jadi jangan sampai hanya belajar teori tapi tidak belajar mempraktekannya. Jadi kayak keledai. Keledai itu banyak bukunya tapi dia sendiri nggak ngerti apa-apa. Nah, kita harus banyak belajar agama, berkumpul dengan orang-orang yang akhlaknya baik, sering bertemu dengan ulama yang benar-benar hatinya bersih, dan banyak ibadah supaya Allah menolong kita menghadapi zaman ini ya. Walaupun zaman sulit, kalau Allah membimbing kita tidak ada yang sulit ya. Jangan pernah kurang semangat agama. Kalau orang dikasih pinter, gelar, pangkat, jabatan, itu mah orang jahat juga dikasih, bukan yang spesial. Tapi kalau dikasih senang belajar agama, memahami agama dengan niat yang benar, dan senang mempraktekkan ilmu dengan niat yang benar, nah itu orang yang bakal jadi baik tuh.
Jangan jauh dari ilmu agama, majelis taklim, jangan jauh dari orang-orang soleh, orang-orang baik, jangan jauh dari kaum duafa, jangan jauh dari masjid, dan jangan lemah ibadahnya ya. Gitu deh. Alhamdulillah. Terima kasih A. Pertanyaan selanjutnya. Bapak silakan kepada Rafif Altaf. Mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya dalam menyemangati diri sendiri dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasul? Satu ambak namanya, apa manfaat bagiku. Makin kita tahu manfaat, kita makin semangat. Nah, biasanya orang itu mau melakukan sesuatu yang dianggap manfaat. Nah, ada yang disukai Allah, itu tidak disukai nafsu. Tahajud disukai Allah, nafsu inginnya tidur. Saum disukai Allah, nafsu inginnya makan. Jaga diri disukai Allah, nafsu inginnya pacaran, gitu ya. Hidup bersahaja, zuhud disukai Allah, nafsu inginnya segala dibeli, segala punya. Nah, di dalam hidup ini kita harus mengenali itu, apa yang disukai nafsu biasanya itu tidak disukai Allah. Tapi kalau memuaskan nafsu itu senangnya hanya sebentar. Cuma petakanya, musibahnya, hukumannya bisa lama. Tetapi kalau ketaatan kepada Allah emang capek, ya ada capeknya. Tapi dengan istirahat capeknya hilang, yang lama itu adalah pahalanya. Makanya kita harus serius sekali ya untuk yakinlah yang namanya bahagia, yang namanya mulia, yang namanya sukses itu adalah ada pada apa yang Allah perintahkan, ada pada apa yang Allah sukai. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu ke kita, sholat jamaah, sholat di masjid, sholat tepat waktu, kita jadi pemaaf, itu pasti di sana ada kebaikan. Pernah ada seorang kiai diundang oleh pemuda tetangganya, ya sini dong, datang ke rumah. Ya nggak jadi ya. Oh ya nggak apa-apa, balik lagi. Ya jadi deh, saya mau ngajak makan, mari datang lagi. Nggak jadi, maaf ya, balik lagi. 3 kali itu. Yai kenapa Yai nggak marah-marah, nggak jengkel-jengkel? Apa yang harus membuat saya marah? Ya kenapa Yai gini? Ya kan Allah menyuruh saya memuliakan tetangga. Nah sekarang tetangga ngundang, saya datang. Tidak jengkel, enggak, kan saya melakukan bukan untuk dihargai tetangga. Saya lakukan karena Allah suka, pasti akan dapat kebaikan. Akhirnya tetangga itu tobat dan jadi baik. Jadi kalau ingin bahagia itu cari tahu apa yang Allah sukai. Nah di sana. Nah dalam dosa itu nafsu pura-pura tuh, ayo pacaran. Menurut nafsu itu bakal bagus, hasilnya wah pusing, mikirin dia terus, cemburu lagi, boros pulsa, boros pikiran, dan hasilnya apa? Nggak ada ya. Seperti yang bahagia tapi semu, buang waktu, makin banyak dosa, makin malas ibadah, gitulah. Adik-adik sekalian, jadi adik harus tahu bahwa kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan tuh hati tuh yakin ini kalau Allah suka di sini nih, saya akan menemukan bahagia, mulia dan selamat. Sukses tuh ada dalam perintah Allah. Kalau ada yang Allah larang, yakin sekali walaupun kelihatan indah, kelihatan menyenangkan, tapi dalam larangan Allah itu ada bencana, ada musibah, ada petaka yang akan menghadang saya nanti. Gitu. Ada lagi satu lagi, ingat mati. Nah, kalau ingat mati ya aduh, tadi malam pas bangun gitu ya, lihat anak bungsu, aduh
belai, meluk. Anak nggak tahu, karena saya merasa, oh kalau saya sekarang berangkat jauh dan ini merupakan hari terakhir saya, inilah tahajud terakhir saya kalau hari ini saya meninggal, inilah kesempatan terakhir saya memeluk anak saya kalau hari ini meninggal, inilah kesempatan saya bersedekah kalau hari ini meninggal. Gitu tuh hadirin. Jadi dulu juga waktu berangkat umroh tahun lalu ya, ibu berusaha ngantar sampai ke pintu karena ibu sudah pakai kursi roda. Saya nanya, Bu udah aja? Dia enggak pengen lihat, karena selalu berpikiran apakah mungkin ketemu lagi dengan anak saya atau enggak. Benar, ketika sedang umroh ibu meninggal. Itulah pertemuan terakhirnya ya. Masya Allah, untung pertemuan terakhirnya meluk ibu ya, mencium tangannya, Masya Allah, ditatap sampai berangkat jauh, karena tidak tahu itu pertemuan terakhir atau tidak. Nah, barang siapa yang ingat, siapa tahu ini merupakan kesempatan terakhir, nah itu biasanya disempurnakan. Kan nggak tahu hari ini hidup atau enggak ya kan. Makanya tadi ketika berangkat itu sekuat tenaga, sebaik mungkin. Jadi kalau mati hari ini mudah-mudahan meninggal dalam keadaan yang terbaik. Itulah ceritanya ya. Nah begitu. Tak terasa ada 50 menit ya. Pertanyaan lagi dari Bunda Putri Tazia. Ya, kepada Putri Tazia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini saya mau perkenalkan, nama saya Putri Tazia dari kelas 2 Di sini saya mau nanya gimana caranya menghadapi masalah hidup dan bisa selalu berhusnuzon sama Allah. Pas lagi ada masalah. Kurang jelas, bisa diulangi nih. Kurang jelas menyimaknya. Jadi gimana caranya biar bisa menghadapi masalah hidup gitu, tapi biar bisa di sampingnya sama berhusnuzon sama Allah. Gitu. Agak putus-putus nih Pak pembawa acara, bisa dibantu? Mungkin masalah sinyal sedikit. Makasih ya Dek. Iya. Makasih ya. Tuh ke AA-nya suaranya putus-putus. Coba Pak itu pembawa acara. Halo. Pertanyaannya akan saya ulangi ya. Iya. Bagaimana kiat-kiat biar bisa menggapai kesuksesan dunia dan akhirat, mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Bahkan itu yang diceramahkan dari tadi bukan? Halo? Pak pembawa acara. Ya, ceramah apa dari tadi itu juga kan, bukan? Mungkin dari itu sesuai judul kan? Mungkin, atau mungkin dari yang pernah rasakan gitu, atau bagaimana cara bisa mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Belum selesai hidup ya nggak, nanti sukses itu kalau husnul khotimah. Sekarang masih cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Wah, tapi kan populer tuh nggak ada apa-apanya sama sekali. Kesuksesan itu bukan populer, kesuksesan itu bukan banyak uang, kesuksesan itu bukan pendidikan tinggi, kesuksesan itu bukan gelarnya banyak, kesuksesan itu bukan penampilannya bagus. Enggak, itu casing. Itu ciri-cirinya juga dibagikan kepada orang yang tidak Islam, dibagikan kepada orang-orang yang mengingkari Allah. Berapa banyak penjahat kaya, berapa banyak ahli zina yang penampilannya indah, berapa banyak orang yang zolim punya jabatan. Benar? Kesuksesan itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dan salah satu ciri khas orang takwa adalah akhlakul karimah. Patuh kepada yang Allah sukai dan menjauhi dari apa yang Allah tidak suka. Itulah orang sukses. Kalau perkara casing nanti dibagi-bagi, walaupun kuliah sekolahnya di Al-Azhar, nanti hasilnya beda-beda. Seibu sebapak
itu rezekinya beda-beda walaupun ibunya sama, bapaknya sama, ya kan? Jadi di sini juga nggak terlalu terkesan. Di sekolah kami juga nggak terlalu terkesan kepada orang yang akademiknya bagus. Kita hargai, tapi bukan itu kesuksesan. Kesuksesan itu yang paling rajin ibadahnya, yang paling pemaaf, yang paling tulus dalam berbuat, yang paling lembut sikapnya, yang paling bisa menjaga lisannya. Itulah orang-orang sukses, ya. Kalau menurut Rasulullah kan bagaimana ciri akhlak orang Islam yang utama? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi orang Islam yang paling baik itu yang paling tidak ganggu orang dalam bentuk apapun juga, lisan, tulisan, sikap. Tapi kalau ngomongnya celetak-celetuknya nyakitin, walaupun dia pinter, nggak ada apa-apanya, ya. Makanya kalau lihat nanti siapa di kelas itu yang paling berpeluang sukses, yang paling tidak merugikan orang lain. Nanti naik, dia menyenangkan, lalu yang terakhir, dia penuh manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak membawa manfaat. Jadi jangan kagum sama yang kaya, yang terkenal, yang banyak follower, subscriber. Itu gak ada apa-apanya, itu cuma cobaan aja. Tapi kagumlah kepada orang yang berakhlakul karimah di jalan Allah. Itu orang yang top. Terima kasih, ya. Ini ada pertanyaan dari SMS. Langsung saya sajikan 2 pertanyaan, ya. Yang pertama, bagaimana? Gak bisa waktunya. Halo. Ya, waktunya Kang. Ya. Sekarang jam berapa? Jam 10.05. Ya, berarti 4 menit lagi ya. Ya. Karena ada kewajiban lain. Han? Baik, Kak. Ini satu pertanyaan dari Nanda kelas 11 IPA yang menanyakan bahwa bagaimana cara seorang perempuan menjaga akhlak kalau berteman dengan mayoritas teman laki-laki. Oh, memang yang paling penting pertama adalah akhlaknya adalah harus berhijab, ya. Jangan sampai membuka aurat, itu tidak halal. Pasti jadi masalah nanti. Yang kedua, harus jangan berkhalwat dua-duaan. Dengan lawan jenis jangan sampai dua-duaan. Wah, kalau dua-duaan pasti nanti jatuhnya akan berbuat maksiat. Itu pasti, ya. Karena ditipu setan. Mudah sekali. Gak boleh nonton dua, gak boleh. Yang ketiga adalah jangan bersentuhan. Karena tidak halal, ya. Kalau wanita atau siapa sudah senang disentuh yang bukan muhrim, ya jadi murahan, ya. Kalau tidak terbungkus aurat, ya kayak permen gak ada bungkusnya gitu, nanti tidak tinggi nilainya. Kemudian la taqrabu zina. Jangan mendekati zina dalam bentuk apapun, kata-kata, ya. Tidak deketan jauh di rumah masing-masing, tapi teleponan dalam bahasa yang tidak bagus. Kemudian tulisan yang tidak boleh. Kalau makin bisa menjaga diri, makin bahagia, dibahagiakan oleh Allah. Tapi kalau tidak bisa jaga diri, sepertinya senang gitu, ya, tapi nggak bisa, nggak ada bahagianya kecuali bahagia palsu, ya. Makanya adik-adik hati-hati, berbahagialah yang tidak punya pacar, ya, lebih tenang hidupnya tuh. Punya pacar tuh boros pikiran, boros nafsu, boros dosa, dan pasti boros kuota, ya. Udah putusin aja lah. Ya, sebenarnya masih banyak yang bertanya, tapi memang waktunya sudah sangat terbatas. Kalau diperbolehkan, kami minta ditutup dengan doa. Mohon kepada Agim untuk memimpin doa, Pak. Pengumuman dikit.
Bagaimana masih tersambung? Ya, Oh, yang punya kita yang nggak stabil. Masih tersambung kah suara AA? Masih terdengar? Alhamdulillah masih terdengar. Ya. Ya, AA lagi belajar bikin vlog nih. AA lagi belajar bikin vlog. Ya, namanya AA Gim Daily Vlog. AA Gim Daily Vlog. Tapi isinya tentang adab, akhlak yang sederhana-sederhana. Gimana ngadepin orang yang nyakitin misalkan ya. Gimana ngadepin orang-orang yang ya bisa bikin kita baper. Namanya AA Gim Daily Vlog. Lihat aja lah adik-adik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berisi adab dan akhlak dalam bahasa yang lebih sederhana dan singkat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, berkahi pertemuan ini ya Rabb. Kami semua ciptaanmu, milikmu dalam genggamanmu. Berkahi ya Allah, ampuni semua dosa dan hapuskan aib-aib kami. Ya Allah, jadikan kami menjadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi kepada orang tua. Ya Allah, lindungi kami dari perbuatan apapun yang membuat orang tua kami tersakiti. Berikan kesempatan dalam sisa umur ini agar orang tua kami bahagia, ya Allah, memiliki anak seperti kami ini. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami. Berikan kebaikan dari ilmu yang disebarkan kepada kami. Ampuni dan sayangi sahabat-sahabat kami, ya Allah. Berikan hidayah bagi yang masih jauh darimu. Berikan kemudahan untuk selalu dekat denganmu. Ya Allah, jadikan anak-anak ini anak-anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Muliakan akhlaknya, ya Allah. Lembutkan hatinya. Cerdaskan akal pikiran. Sehatkan lahir batinnya. Dan karuniakan lingkungan pergaulan yang baik, yang penuh berkah. Lindungi anak-anak ini dari perbuatan apapun yang Kau haramkan. Lindungi anak-anak ini dari segala sesuatu yang menjadi kehinaan bagi dunia akhiratnya. Ya Allah, jadikan sekolah ini sekolah yang Kau berkahi. Karuniakan niat yang lurus, ilmu yang manfaat, dan amal-amal yang Kau terima. Lindungi dari apapun yang tiada Engkau sukai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, lindungi kami dari wabah ini ya Karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya semuanya, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, para pimpinan. Sampai ketemu lagi insyaallah. Nanti ada kesempatan bertemu secara langsung ayah di kegiatan yang berikutnya. Ya, ini di mana sih tempatnya, yang mana ini? SMA Islam Al-Azhar mana? Bekasi. Iya. Oh iya. Pamitan ya. Assalamualaikum semuanya adik-adik, ibu bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA dan tim dari Darut Tauhid ya, Dakwah Digital. Alhamdulillah kita sudah laksanakan pengajian umum ini ya. Sudah mendengarkan tausiah dari AA Gim ya. Tadi ada beberapa yang Bapak catat ya terkait bagaimana mendapatkan qalbun salim ya, hati yang selamat, yaitu hayyin, pribadi terkendali, lain, sopan santun, korin, orang yang dekat, dan sahlin, mudah urusan ya. Jadi semoga bisa diamalkan bagi anak-anak ya. Jangan lupa anak-anak ya, untuk tugas membuat resume ya. Hari ini selesai dan nanti dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Ya anak-anak, terima kasih yang sudah mendengarkan ya, semoga bisa menjadi siraman rohani ya, diingat tadi dan apa yang sudah disampaikan oleh Agim bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bapak akan serahkan kembali kepada MC, kepada Khalila dan Raka, dipersilahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Adil yang telah memandu acara tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Hadirin yang berbahagia, demikianlah telah kita
ikuti acara demi acara. Sekali lagi, saya mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin atas segala partisipasinya demi keberhasilan acara pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara hari ini dijumpai banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.